sakit, dan kita tetap diberikan kemudahan, diberikan pertolongan untuk melakukan amal soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, kita bacakan Al-Fatihah bagi muallif kitab, bagi keluarga kita, bagi seluruh orang yang sedang diuji Allah dengan sakit, semoga Allah sembuhkan segera. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Yasin pada ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dipisahkan al-yauma pada hari itu ayyuhal mujrimun, orang-orang yang al-mujrimun itu pendosa, para pendosa. Maksudnya pada hari kiamat nanti orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa dipisahkan dari kaum mukminin. Meskipun di dunia awalnya mereka bersahabat, mereka keluarga, mereka teman dekat. Nanti di akhirat tidak bisa bareng-bareng, karena sudah ada tempatnya masing-masing. Orang mukmin menempati surganya, orang-orang yang bermaksiat, berdosa, orang-orang yang kafir tempatnya di neraka. Gak bisa bareng-bareng. Di sini disebutkan dipisahkan oleh Allah. Ayyuhal mujrimun kuntum fid dunya ma'as solihin. Wahai orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang di dalamnya ada kafir, orang-orang berdosa. Kuntum fid dunya ma'as solihin, keadaan kalian di dunia berserta orang-orang soleh. Wa kadzalika fil qabri wal qiyamah, pada hari ketika dikubur dan di hari kiamat juga bersama orang-orang mukmin. Fal'an, maka sekarang tafarraqu minas solihin, kalian harus berpisah dengan orang-orang yang soleh. Li'anna masirakumun nar, tempat kalian itu adalah neraka. Wa masirahumul jannah, dan tempat orang-orang beriman adalah surga. Fala tarawnahum abada, maka kalian tidak akan bisa melihat mereka selamanya. Kalau kita berpisah dengan orang yang dosa, yang kafir, itu orang lain, is okay. Persoalannya kalau kita berpisah dengan keluarga sendiri inilah. Kita berpisah dengan keluarga sendiri, ini yang repot. Padahal di Al-Qur'annya ku anfusikum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah sekarang kita di dunia bareng-bareng gitu, sama anak, sama cucu, sama keluarga, sama mantu. Begitu di akhirat kita berpisah. Ini kan repot. Ini yang tidak kita harapkan. Kan kita pengennya udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun, kalian masuk ke dalam surga bersama anak istrimu semuanya. Nah tapi ini di ancaman sudah di surah Yasin disebutkan, nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir itu jelas tempat kembalinya berbeda. Tidak bisa sama-sama, karena sudah disuruh oleh Allah, sudah dipisah, tempatnya udah bisa. Fala tarunahum abadan, maka gak bisa melihat selamanya. Ini bayangkan kalau kita pisah sama anak kita gitu Pak. Ya Pak Kamto, saya pisah sama anak saya aja, atau Pak Iwan pisah sama anaknya di Jawa aja sudah gitu rasanya. Apalagi di akhirat kita pisah dengan anak, dengan cucu gitu, sudah beda. Makanya investasi terbesar kita ya hari ini, sekarang. Lebih baik capek, lebih baik sedih, lebih baik nangis di dunia daripada
capek, nangis di akhirat. Ini ceritanya panjang banget ini Pak, tapi nggak akan cukup. Kita lanjut aja ke ayat selanjutnya. Alam a'had ilaikum, bukankah sudah kami perintahkan ilaikum kepada kalian ya bani Adam, wahai manusia anak Adam, alla ta'budus syaitan. Alla ta'budus syaitan, jangan kalian mengikuti syaitan. Ta'budu itu abid, jadi hamba ibadah gitu. Ibadah itu hamba ibadah. Alla ta'budus syaitan, kalian jangan mengikuti syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian aduwwun mubin, musuh yang nyata. Sudah dideklarasikan, dikonfirmasi di Al-Quran, syaitan itu musuh kita. Ini sudah jadi musuh loh, kok dijadikan teman gitu ya. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian aduwwun mubin, musuh mubin nyata. Aduwwun, musuh mubin nyata. Di ayat lain disebutkan fattakhiduhu aduwa, maka jadikan setan itu sebagai benar-benar musuh. Nah repotnya kita ini udah dikasih tahu itu musuh tapi jadiin teman. Alam amarakum ya bani Adam alla tattabi'u syayatin fi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'malu yaqulu syayat fa inna adawatukum lakum zahira wa batinah. Disebutkan, bukankah sudah kami perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, la tattabi'u syaitan, jangan mengikuti syaitan, fi ma'siyatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Syaitan itu banyak Pak, banyak. Jadi jangan bayangkan syaitan itu cuma beberapa saja, banyak ya. Sepanjang dunia ini masih ada, syaitan terus beranak pinak, sama seperti kita. Kan syaitan itu dari golongan jin. Nah, menurut para ulama ahli tafsir, syaitan itu sebenarnya karakter. Karakter syaitan itu adalah pembangkangan, melawan, atau keburukan. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya membangkang, kemudian buruk, yaitu syaitan. Jadi penamaan. Dari golongan jin ada orang yang dari golongan jin ada yang berkarakter seperti itu, maka disebut syaitan. Jadi makanya kalau manusia itu berkarakter seperti itu ya syaitan. Jadi syaitan itu istilah ismun, sebuah penyebutan kepada karakter-karakter yang seperti itu. Baik, kita bahas aja nih beberapa syaitan yang ada hadir di sekeliling kita dari berbagai referensi. Yang pertama ada syaitan namanya Zalitun. Zalitun itu syaitan yang menggoda para penghuni pasar. Jadi satu divisi gitu ya, satu bagian bagiannya pasar. Ini sudah ada couplingan ya Pak. Jadi kayak di angkatan persenjataan sudah ada detasemen tertentu. Yang pertama Zalitun. Zalitun ini setan yang ditugaskan untuk menggoda penghuni pasar. Supaya apa? Supaya mereka curang dalam berjual beli. Menggunakan sumpah palsu, kemudian mengurangi timbangan. Ini setan yang ada di pasar. Kalau merujuk di sabda Nabi kan, sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Kenapa? Karena banyak kecurangan. Saya dulu mungkin pernah cerita ya, kalau guru saya itu pernah jalan-jalan ke pasar, ngelihat orang wajahnya bukan orang.
ada yang babi, ada yang monyet, ada yang genderuwo. Nah, kalau dulu kan masih banyak orang yang pakai apa Pak Budi? Istilahnya pesugihan. Gitu kan. Supaya laku dagangannya pesugihan. Store. Itu kalau pesugihan kayak gitu kata teman sih yang tahu banyak soal itu ya nanti ada setorannya. Ya, diminta setorannya. Setorannya itu bisa keluarga, bisa anak gitu. Ya macam-macam. Jadi setan ini tugasnya untuk membuat kerusakan orang-orang di pasar. Hati-hati deh. Ada namanya Zalitun. Siapa lagi yang berbisnis di sini? Pak RT bisnis ya? Sumpah palsu demi Allah, demi Allah. Nah, kalau ada sumpah lillahi ta'ala dari sananya di sananya 100 nih, nggak bisa kurang. Lillahi ta'ala, demi Allah. Enggak boleh. Jadi bersumpah atas nama Allah tapi berbuat bohong. Itu enggak boleh. Kemudian mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Timbangan berat atau misalnya kalau kain itu 1 meter kurang sedikit aja meskipun cuma setengah senti gitu. Itu enggak boleh. Makanya kan pedagang ini salah satu orang yang akan dijamin ke surga kalau dia jujur. Itu yang pertama Zalitun. Yang kedua namanya Wastin. Setan Wastin ini tugasnya meracuni akidah bayi-bayi yang baru lahir. Kecuali para nabi, kita semua ini udah disentuh, Pak. Kecuali para nabi, kita ini udah ada disentuh setan. Makanya karakter tabiat setan ini ada di kita. Sak soleh-solehnya kita gitu, sak soleh-solehnya kita, karakter setan itu ada aja. Ada aja. Keras kepalanya ada, bungulnya ada, pengen menang sendirinya ada gitu. Ada, karena apa? Karena kita sudah disentuh, udah diusap. Jadi kalau bayi baru lahir itu datangnya setan tuh udah datang, disentuh bayi itu, ditandain ini pasukan anyar nih gitu. Ntar kalau udah agak gede ada tandanya, ini udah diusap nih. CS. Maka benteng paling keren itu ya keluarga itu. Jadi sunnah ketika bayi lahir diazankan di telinga kanan, kemudian iqamah di telinga kiri. Kenapa? Di Al-Qur'an disebutkan innas sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana mas'ula. Jadi organ tubuh manusia yang pertama kali berfungsi, panca indera yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Dan yang paling terakhir juga telinga. Nggih, Pak. Kita waktu sakaratul maut meskipun mata sudah tertutup, ini udah enggak bisa ngomong, telinga itu masih dengar. Jadi yang pertama dan terakhir itu telinga. Tapi yang harus banyak dijaga ketika kita hidup juga telinga. Jangan sedengar-dengarnya atau jangan pengen denger-denger yang enggak harus didengar gitu kan. Karena kalau menurut Imam Al-Ghazali dari telinga itu jatuhnya ke hati. Sekarang Pak RT nih, Pak Yatno lagi enak di rumah, tiba-tiba datang Dedi. Pak, kata Pak Nur, Bapak tuh jelek banget gitu. Di telinga kan. Terus larinya kemana? Ke sini. Enggak jelas memang Ustadz ini. Baik aja di depan, di belakang gitu kan. Dari mana? Dari telinga, ganggunya ke sini. Jadi nggak usah dengar-dengar yang nggak jelas. Nah, jadi setan si Wastin ini meracuni akidah bayi yang baru lahir. Jadi bapak-bapak atau siapa saja nih yang calon punya cucu, punya anak, pokoknya standby aja kalau memungkinkan. Pak
Pak Etno nanti kalau mau punya cucu, ada anak lagi mau melahirkan, ya standby aja. Yang berhak bapaknya sebenarnya. Tapi kalau nggak ada bapaknya, mbahnya. Akum, azankan telinga kanan. Supaya apa? Supaya kalimah yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi syaitan itu akan pergi. Nah, kalau Kak Edi di kantor menemui orang yang kesurupan, Kak, yang paling gampang itu azanin aja telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, bapak-bapak kalau ibu-ibu di rumah diam aja, diajak ngomong susah, waktu tidur azanin aja telinganya gitu. Siapa tahu gitu kan kemasukan. Apa sih kok diam aja gitu, adanin telinganya. Iya. Iya. Itu tanda-tanda. Yang ketiga, setan namanya A'wan. A'wan itu tugasnya menggoda penguasa agar berbuat zalim dan tidak adil. Jadi si A'wan ini punya tugas khusus, tugasnya berat ini. Karena levelnya level para raja, para pejabat, para pemimpin. Ini menguasai para pemimpin, para penguasa agar berbuat zalim dan tidak adil. Ada nasihat bagus ini Pak dari saya lupa. Kalau kita punya satu doa yang makbul gitu, maka gunakanlah untuk mendoakan pemimpin. Kenapa? Kalau kita berdoa bagi diri kita sendiri, yang baik kita atau keluarga saja. Tapi kalau doa kita itu dipakai untuk mendoakan pemimpin, maka yang akan baik seluruhnya. Karena berarti pemimpinnya dijaga. Nah, kalau ulama-ulama itu Pak nggak banyak teriak-teriak, nggak banyak apa. Cukup mereka itu mendoakan. Mereka tahu mereka punya senjata. Senjatanya adalah doa. Maka doa itu dipakai untuk mendoakan pemimpinnya. Sebab kalau pemimpin itu baik keputusannya, maka baik rakyatnya. Timbang pemimpinnya dijelek-jelekin, udah tambah dosa lagi. Lebih baik didoakan. Karena kita sebagai rakyat kecil ini gak bisa apa-apa. Yang paling mungkin kita lakukan adalah mendoakan para pemimpin. Nah, pemimpin ini berat karena juga ada godaannya. Godaannya adalah dari setan A'wan. Selanjutnya ada setan namanya Hafaf. Jadi Zalitun, Wastin, A'wan, Hafaf. Hafaf ini khusus untuk menggoda orang supaya minum minuman keras. Jadi miras santika itu ada spesialis namanya Hafaf. Homer ini adalah cikal bakal semua kejahatan. Dulu ada cerita di zaman Israiliyat, orang soleh itu bisa melakukan 3 dosa sekaligus, yaitu minum khamr, membunuh, berzina. Itu karena pengaruh arak, pengaruh khamr. Makanya di Al-Quran udah dijelaskan, innamal khamru wal maisir rijzum min rijz syaitan. Jadi khamr, minuman keras, dan judi itu sudah bagian dari tipu daya syaitan, jerat-jerat syaitan. Jadi jangan sampai kita bersentuhan dengan namanya minuman keras. Jadi orang minuman keras itu bisa berzina, bisa membunuh. Kemudian yang selanjutnya setan namanya Murrah. Murrah itu setan yang tugasnya untuk memperdaya manusia supaya berlarut-larut dalam kesenangan terhadap musik. Nah, kalau ini debatable ya, artinya ikhtilaf.
musik itu ikhtilaf. Ada yang mengharamkan plak haram, ada yang membolehkan dengan syarat. Nah, kalau terjadi khilaf ya diserahkan kepada kita. Sepanjang itu bisa memberikan manfaat, maka ambillah, boleh. Kalau nggak ada musik repot juga ya. Kita ada perayaan, ada musiknya. Hajatan, ada musiknya. Kalau hajatan nggak ada musik itu kayak gimana ya? Gitu. Ya boleh, tapi ya nanti diukur musiknya yang seperti apa. Selanjutnya ada setan namanya lakus. Lakus ini menggoda manusia supaya menyembah api. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 jenis ini. 6 jenis setan menyembah api. Kalau dulu kan orang menyembah api, Pak. Karena api dianggap sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya ada setan namanya masud. Masud ini tugasnya untuk menggoda manusia supaya menyebarkan berita-berita bohong lewat mulut manusia. Nah, ini hoax. Hoax ini diarahkan, diprovokasi oleh setan namanya masud. Namanya masud. Kalau saya sering bilang ke teman-teman, sudahlah kalau ada berita atau apa itu disaring dulu. Zaman sekarang ini yang berita-berita itu seakan-akan benar gitu. Wah ini benar gitu. Setelah diklarifikasi bukan. Jadi ini zamannya memang zaman fitnah. Adanya media sosial ini orang gampang sekali terpengaruh. Yang jelas-jelas nyata benar kadang diselewengkan jadi salah. Yang nggak benar kadang kayak benar. Wah ini dari anu gitu. Wah ini tokohnya anu, padahal enggak. Yang bersangkutan tidak mengakui, bukan dari saya. Itu kan banyak sekali hoax fitnah. Kira-kira bermanfaat, silahkan diteruskan. Kira-kira tidak bermanfaat, cukup di kita saja. Kita bisa memilih ini sahih tidak, ini benar tidak, ini valid tidak, ini rasional tidak. Kalau kira-kira nggak benar, mengandung kebohongan, kita meragukan, ya nggak usah. Cukup dibaca itu, habis itu hapus. Sekarang kayak COVID ini kan banyak sekali anunya Pak ya. Banyak sekali info, minum ini gitu. Minum ini, minum ini, minum ini. Coba kalau semua kita amalkan, perut kita jadi apa? Jahe masuk gitu ya. Terus apa? Lemon masuk. Apa lagi? Ya pokoknya minum segala jenis minuman masuk gitu. Perut kita nih kasihan betul gitu, semua masuk. Iya Pak Haji ya. Semua dimakan, semua diminum. Dan semua punya informasi. Seakan-akan semua itu jadi pakar sekarang. Kita yang hanya hidup di RT saja kadang-kadang berasa menjadi tokoh nasional gitu. Mengomentari yang bukan paknya. Iya enggak Pak? Iya, kita mengomentari sesuatu disiplin ilmu yang bukan disiplin kita. Ini yang disebut menurut Nabi akan tiba suatu zaman orang mengeluarkan fatwa padahal dia tidak berilmu. Jadi fatwa tidak hanya dalam soal agama saja, tapi dalam hal-hal yang sifatnya umum terjadi, bukan ahlinya tapi mengeluarkan ini pakai ini pakai ini. Kalau itu cocok bagi Anda, is okay, mungkin cocok bagi orang lain, tapi tidak bisa dijadikan simpulan secara umum bahwa ini berlaku bagi semua. Karena anatomi tubuh kita itu berbeda tiap orang. Jadi kalau Kak Edi nanti baca WhatsApp, oh harus minum ini, nanti minum. Besok lagi dapat WhatsApp, minum ini, nanti minum. Perutnya itu wes. Iya. Minum kopi ya. Yang cocok itu yang minum kopi kayak sih. Iya kan sekarang itu banyak testimoni.
Jadi setan maksud menyebarkan berita bohong atau hoax. Dua lagi Pak, yang selanjutnya setan namanya dasim, mempengaruhi penghuni rumah agar tidak membaca doa ketika masuk. Sering lupa Pak ya? Sering lupa, itu pasti itu, sering lupa, ya Kak? Memang gak baca. Bapak-bapak kalau mau masuk rumah minimal assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau rumahnya kosong. Sebab di rumah kita itu ada penghuninya Pak. Ada jin. Ada jin di rumah kita. Kalau jin kita enggak dikasih salam. Kalau ada orang apalagi assalamualaikum. Terus doa masuk rumah. Ya kan? Allahumma inni as'aluka khairal maula wa khairal makhraj bismillahirrahmanirrahim. Itu ria doa masuk rumah ya ria. Ada lagi ijazah. Setiap masuk rumah itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Gini Pak. Jadi masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya. Gitu Pak. Monggo diamalkan. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Wah kesuwen buka pintu langsung sikat. Gitu kan, duduk dulu baca Al-Ikhlas selama langsung sikat aja gitu. Ya. Kita hal-hal kecil itu banyak lupa Pak, banyak lupa asli. Kita nyalakan motor mau jalan kemana lupa baca bismillah. Kita habis makan kadang lupa alhamdulillah, atau dari sampai ke kantor gitu kan lupa tuh alhamdulillah, itu kunci ambil aja. Padahal kita selamatnya di perjalanan sampai kantor itu dengan izin Allah. Setan dasim ini tugasnya dua. Satu, mempengaruhi penghuni rumah supaya tidak baca doa. Yang kedua, memprovokasi pertengkaran suami istri. Supaya apa? Supaya bercerai. Jadi setan satu ini kurang ajar. Memang diberikan tugas supaya bikin suami istri bercerai, kelahi. Kalau suami istri kelahi terus kan banyak dosanya itu nanti. Maka rumah itu akan menjadi tidak sakinah. Maka tugasnya si dasim ini dibikin suami istri itu masalah kecil jadi besar. Pokoknya ada sajalah yang ketidakcocokan itu dijadikan alasan pertengkaran. Itu namanya setan dasim. Nah, sudah diwanti-wanti. Kalau ada suami istri bercerai maka aras itu bergoncang. Meskipun Allah membolehkan abghadul halal ilallah at-talaq, sesuatu yang dibenci Allah meskipun halal itu talak, cerai. Itu boleh, enggak apa-apa, tapi Allah enggak suka gitu. Maka ketika suami istri ada yang bercerai, tok, jatuh talak di pengadilan, maka aras itu bergoncang. Berarti setan dasim sukses dengan misinya. Berhasil gitu ya. Terakhir ada setan walhan. Setan walhan ini tugasnya mengacaukan wudu dan sholat manusia. Wudu kalau nggak fokus, tadi udah dicuci belum ya? Gitu. Udah cuci tangan belum gitu tadi? Mungkin pernah ya bapak-bapak mengalami gitu ya? Udah cuci tangan belum tadi? Gitu. Kalau gitu gimana? Wudu lagi, gitu Pak. Wudu lagi. Atau lagi sholat, setan walhan ini menggoda manusia ketika sholat. 3, 4 ya? 3 ya? Wah 4 ya? Wah, 4 aja sudah biar cepat selesai. Gitu kan? Ya terutama kalau sholat sendiri, maka kita dianjurkan berjamaah itu kan gitu. Kan kata ulama sholat berjamaah itu Pak insya Allah dijamin sah sholatnya. Dijamin sah sholatnya. Ya, kalau umpamanya nih, umpama imam itu ada khilaf dalam bacaan dalam rukun, di dalam sholat berjamaah itu ada seorang alim yang paham kepada ilmu agama, maka sholatnya dianggap sah, gitu. Ya, dianggap sah. Atau di dalam barisan sholat berjamaah ada seorang yang doanya makbul, maka doanya itu akan menjadi mustajab bagi semuanya. Itu hebatnya berjamaah.
Yasinan gitu. Yasinan kita baca Yasin, doa berjamaah. Dedi itu misalnya sama Allah itu dianggap sama Allah wali nih. Maka ketika Dedi amin, 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 menjadi makbul bagi semuanya. Kita nggak tahu kan siapa yang wali di antara kita itu. Disembunyikan oleh Allah. Wali itu tidak harus berpenampilan wah, tapi orang yang dipilih oleh Allah punya keistimewaan itu wali. Dan kalau dia sekali mengucapkan amin, makbul. Makbul, amin, amin. Wali nikah, wali kelas, wali murid, gitu ya. Iya, kita ini wali murid. Jadi terakhir setan walhan tugasnya mengacaukan wudu dan sholatnya seorang. Makanya bapak-bapak sebelum sholat baca istighfar, kalau mungkin kan sangat mungkin itu baca al-ikhlas, al-falak, an-nas gitu. Jadi kalau persiapan sholat itu lama, persiapan sholat kita itu lama. Maka ulama-ulama itu kalau membahas sholat ya, ada kitab Sulamun Najat, ada kitab Riyadul Badi'ah, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Itu kalau mau sholat tuh banyak betul tahapan-tahapannya. Karena kita mau menghadap zat yang maha segalanya. Kalau ngadepin orang biasa aja ke undangan yang mungkin dandannya biasa gitu. Tapi kalau kita ke istana negara minimal pakai jas, pakai dasi, pakai parfum gitu kan. Kurang lebih begitulah. Kita menghadap Allah itu juga persiapannya luar biasa. Yang paling penting, paling utama sebelum takbir pastikan urusan dunia kita selesai. Ditinggal dulu, itu yang paling berat. Sebelum sholat urusan kita tentang proyek, tentang pekerjaan, tentang apa tunda. Nah ini kan kalau kita nggak persiapan gitu, iya masih ingat-ingat. Kayak di waktu sholat, oh tuh gorengan belum diangkat, waduh, belum ngomong lagi sama ibunya Apit ini, waduh gimana ini pas begitu, assalamualaikum, gitu, loncat, nggak ada doa-doanya sama sekali. Nah, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu bagian dari pengembangan bahasan kita saja ya, bahwa innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, diberikan kekuatan senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Al-hadziniyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. قد ضاقت حيلاتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما واهدنا بهدايتك صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب